Halo, kembali lagi Agus di sini. Saya akan menganalisis sistem informasi yang ada di klinik Gria Husada. Langsung saja, sistem yang berjalan saat ini itu ada pendaftaran pasien yang di sana ada registrasi dari calon pasien atau pasien existing yang ada di klinik Gria Husada. Lalu yang kedua ada sistem pengambilan obat. Ini terjadi ketika setelah dari pemeriksaan dokter seperti itu. Lalu yang ketiga adalah sistem laporan bulanan yang akan dilakukan oleh admin dari klinik Gria Husada tersebut dalam merekap semua kegiatan yang ada di klinik itu. Lalu selanjutnya kita ke bagian identifikasi input dan output. Untuk identifikasi input, sistem yang diharapkan itu adalah ketika pendaftaran bisa menggunakan NIK KTP sebagai primary akun. Lalu sistem juga diharapkan bisa merangkum pembayaran obat, rekapitulasi pendataan, dan rekapitulasi laporan bulanan, mingguan, dan harian dari data pasien yang masuk. Lalu untuk identifikasi output, itu dapat memberikan informasi data pasien rekam medik, informasi tentang ketersediaan obat, sekaligus data laporan keuangan. Data yang dihasilkan berupa tabel yang memudahkan user dan pimpinan untuk melakukan pembukuan dan laporan bulanan. Lalu kita masuk ke dalam identifikasi masalah yang ada di klinik Gria Husada. Yang pertama, pada proses pendaftaran, apabila pasien lupa membawa kartu berobat, maka petugas harus mencari kartu status berdasarkan nama pasien. Yang ini akan membuat ribet dan membuat waktu jadi lama prosesnya. Yang kedua, layanan pembayaran, tindakan pemeriksaan, dan pembayaran pengambilan obat terpisah pada dua tempat. Yang ini juga berdampak dengan ribet dan kerepotan dan membuat waktu yang lama dari pasien tersebut untuk melakukan proses pembayaran. Yang ketiga, kesulitan mendapatkan informasi ketersediaan obat yang cepat, tepat, dan akurat. Lalu selanjutnya yang keempat, kesulitan mendapatkan informasi pendapatan yang diterima dari penjualan obat di bagian obat karena tadi sudah disebutkan nomor 2 pembayarannya terpisah seperti itu. Lalu yang kelima, kesulitan mendapatkan informasi pendapatan resep dokter. Yang keenam, proses pembuatan laporan rekapitulasi tagihan jam sostek dikerjakan dengan cara konvensional atau manual. Selanjutnya kita masuk ke bagian recruitment. Yang pertama, pada proses pendaftaran, meskipun pasien lupa membawa kartu berobat, petugas tetap dapat menggunakan nomor register pasien, bisa menggunakan NIK sebagai alternatif lain secara cepat sehingga tidak memperlama proses pencarian dan penyerahan kartu status. Yang kedua, proses layanan pembayaran tindakan, pemeriksaan, dan pembayaran pengambilan obat berada pada satu tempat, sehingga pasien hanya perlu melakukan satu kali proses pembayaran. Yang ketiga, sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi persediaan obat secara cepat, tepat, dan akurat, sehingga klinik mengetahui kapan, berapa, dan obat apa yang perlu segera disediakan atau dibeli. Yang keempat, sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi pendapatan yang diterima dari penjualan obat di bagian obat secara tepat dan akurat, sehingga pimpinan klinik mengetahui secara pasti mengenai pendapatan yang diterima dari bagian obat. Lalu yang terakhir,
Sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi pendapatan resep dokter secara tepat dan cepat dan juga akurat, sehingga pimpinan klinik mengetahui berapa besar upah jasa pembuatan resep yang harus diberikan kepada dokter praktek. Lalu dari semua pemaparan yang saya sampaikan dapat ditarik kebutuhan perangkat yang harus digunakan atau yang bisa digunakan untuk memenuhi sistem informasi tersebut. Yang pertama, hardware. Ini membutuhkan 3 set PC dengan spesifikasi prosesor minimal dual core, RAM 4 GB, harddisk 1 GB, monitor, keyboard dan mouse, printer dan scanner, dan scan barcode. Lalu untuk softwarenya, itu aplikasi sistem informasi klinik dengan membeli lisensi aplikasi yang sudah ada. Lalu cloud untuk penyimpanan tambahan apabila hard disk yang dipakai di PC tersebut rusak. Lalu yang terakhir adalah koneksi internet minimal 10 Mbps, itu untuk menyimpan data otomatis di dalam cloud. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisis sistem informasi yang ada di Klinik Gria Husada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.